Ini adalah cerita dan drama kehidupan sehari-hari yang pasti relate banget. Sebelum kita terhanyut dalam cerita hari ini, jangan lupa like video ini kalau kamu merasa terhubung. Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat atau pengalamanmu. Dan pastikan kamu subscribe supaya nggak ketinggalan drama seru lainnya. Oh ya, share juga ke teman-teman kamu yang pasti bakal senang nonton cerita-cerita ini. Ayo, mari kita mulai. Rumah sakit Mitra Sehat ramai seperti biasa. Suara langkah cepat para perawat dan bunyi monitor pasien memenuhi koridor. Di tengah kesibukan itu, Dr. Aira Zahra berjalan dengan percaya diri. Stetoskop tergantung di lehernya yang ramping. Wajahnya selalu tenang, tapi matanya yang tajam menunjukkan ketelitian seorang dokter ahli jantung. Hari itu, dia baru saja menyelesaikan operasi sulit pada seorang pasien anak. Senyum kecil mengembang di bibirnya saat ibu si anak mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca. "Dokter Aira, ada pasien darurat baru masuk lewat UGD," teriak salah satu perawat. Aira segera bergegas, melupakan rasa lelah yang mulai menggerogoti tubuhnya. Begitu sampai, dia melihat kerumunan orang di depan ruang resusitasi. Suasana tegang terasa begitu kental. "Kondisinya kritis, Dok. Tekanan darah turun drastis, detak jantung tidak teratur," lapor seorang perawat dengan suara cepat. Aira mengangguk, lalu membuka tirai, dan dunia seakan berhenti. Di atas tempat tidur, terbaring seorang pria dengan wajah pucat tapi masih begitu tegas. Rambutnya yang hitam sedikit berantakan, kemejanya yang mahal, sebagian terbuka memperlihatkan monitor EKG yang dipasang di dadanya. Tapi yang membuat Aira membeku adalah mata pria itu, mata yang pernah sangat dia kenal. Ardan Lesmana, CEO termuda dan paling berpengaruh di kota ini, juga mantan kekasihnya yang menghilang 5 tahun lalu tanpa penjelasan. Ardan perlahan membuka matanya, napasnya berat. Begitu melihat Aira, pupilnya membesar. Bibirnya yang pucat bergetar seakan ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Aira dengan cepat mengambil alih situasi. Tangannya yang biasanya stabil tiba-tiba gemetar saat memeriksa denyut nadi Ardan. Dia harus profesional. Ini tentang nyawa seseorang, bukan tentang masa lalu yang menyakitkan. "Kau masih bekerja di sini," suara Ardan parau, hampir seperti bisikan. Aira menegakkan bahunya, menatapnya dengan dingin. "Ini bukan tentang kita, Tuan Lesmana. Ini tentang kondisi jantungmu." Tapi di dalam hatinya, pertanyaan lain berputar-putar. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Ardan? Dan kenapa sekarang, setelah sekian lama, kau kembali menghancurkan ketenanganku? Di luar ruangan, langit mendung seakan mengisyaratkan badai yang akan datang. Badai yang tidak hanya mengancam kesehatan Ardan, tapi juga tembok pelindung yang selama ini dibangun Aira di sekitar hatinya. Langit di luar benar-benar gelap ketika Aira berdiri di depan jendela ruang observasi, menatap hujan yang mulai turun dengan deras. Badai yang tadi hanya mengancam, kini benar-benar datang, persis seperti kehadiran Ardan yang tiba-tiba mengguncang hidupnya kembali. Dia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan Ardan yang pucat dan lemah di ranjang pasien tidak mau pergi dari pikirannya. Kardiomiopati, penyakit itu tidak muncul dalam semalam. Berapa lama Ardan mengabaikan kesehatannya? "Dokter Aira," suara Dokter Rian menyadarkannya. Aira berbalik, menemukan rekan kerjanya itu berdiri dengan berkas-berkas di tangan. "Hasil lab Tuan Lesmana sudah keluar. Ada beberapa angka yang perlu kamu lihat." Rian mengulurkan dokumen, tapi matanya penuh pertanyaan. "Kamu kenal dia ya?"
Aira mengambil berkas dengan cepat, menghindari tatapan Rian. Dulu, sekarang cuma hubungan dokter-pasien. Tapi Rian tidak mudah dibohongi. Dia minta khusus kamu yang menanganinya, bahkan menolak diambil darah sama perawat lain. Aira menggigit bibir, tipikal Ardan, selalu ingin semuanya sesuai kemauannya. Dulu, dia juga seperti itu, terlalu percaya diri, terlalu sulit mendengarkan orang lain. Sampai akhirnya, dia memutuskan segala sesuatu sendirian, termasuk mengakhiri hubungan mereka tanpa penjelasan. Ketika Aira masuk kembali ke ruangan Ardan, dia menemukan pria itu sedang mencoba berdiri, tangan mencengkeram pinggiran tempat tidur dengan kuku yang memucat. "Apa yang kau lakukan?" Aira hampir berlari, mendorongnya kembali ke tempat tidur. "Kau pikir dengan kondisi jantung seperti ini kau bisa seenaknya?" "Harus ada rapat penting," potong Ardan dengan suara serak tapi tegas. Matanya yang gelap menatap Aira dengan intensitas yang membuatnya ingin mundur. "Aku tidak bisa tinggal di sini." Aira mengepalkan tangan. "Dulu kau juga begitu, selalu lari. Kalau kau keluar sekarang, kau akan mati. Pilih mana?" ujarnya dengan dingin. Ardan terdiam. Untuk pertama kalinya sejak tiba, Aira melihat keretakan di wajah tegasnya, kelelahan, mungkin juga ketakutan. Tapi kemudian dia mengerutkan kening. "Kenapa harus kamu?" bisiknya tiba-tiba. Pertanyaan itu seperti tamparan. Aira menarik napas pendek. "Ya, kenapa memang harus aku?" Tapi sebelum sempat menjawab, monitor EKG tiba-tiba berbunyi nyaring. Detak jantung Ardan tidak teratur lagi. Garis di layar bergerak tak menentu. "Code Blue!" teriak Aira sambil langsung menekan tombol darurat. Di tengah keributan perawat yang bergegas masuk, di antara perintah-perintah medis yang dia berikan dengan suara stabil, satu pikiran melintas di benak Aira. Ardan Lesmana masih bisa menyakitiku, dan itu yang paling berbahaya dari semuanya. Pikiran itu masih mengiang di kepala Aira ketika tim medis berhasil menstabilkan detak jantung Ardan. Ruangan yang tadinya riuh kini kembali sunyi, hanya diisi bunyi monoton mesin EKG. Aira menarik nafas panjang, tangannya gemetar sedikit saat mencatat perkembangan terakhir. Dari tempat tidur, Ardan mengamatinya dengan tatapan yang membuat kulitnya merinding. "Kau tidak perlu menungguku," ujarnya, berusaha keras menjaga suaranya tetap datar. "Perawat akan memantau kondisimu sepanjang malam." Ardan mengerutkan kening. "Aku tidak butuh perawat, aku butuh kamu." Kalimat itu menggantung di antara mereka seperti pisau tajam. Aira menatapnya, mencoba memahami apa yang tersembunyi di balik mata hitam itu. "Kau tidak berhak memintaku apapun, Ardan," bisiknya akhirnya. "Bukan setelah yang kau lakukan." Dia berbalik, siap meninggalkan ruangan ketika Ardan tiba-tiba berkata, "Aira, tolong." Dua kata itu membuatnya membeku. Ardan Lesmana memohon, pria yang dulu lebih memilih menghilang daripada menjelaskan, kini memintanya untuk tetap di sisinya. Hatinya bergejolak, tapi sebelum bisa merespons, telepon genggamnya berdering. Panggilan dari kepala departemen. "Dokter Aira, kami punya masalah. Ada pasien VIP yang meminta khusus ditangani olehmu, keluarga Lesmana." Dada Aira sesak. Keluarga Lesmana. Orang-orang yang dulu menganggapnya tidak pantas untuk Ardan. Ketika dia kembali ke ruangan Ardan, pria itu sedang mencoba meraih sesuatu dari laci meja samping tempat tidur, sebuah kotak kayu kecil. "Untukmu," ujarnya, mengulurkannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Aira tidak mengambilnya. "Apa ini? Buka saja." Dengan hati-hati, Aira membuka kotak itu, dan nafasnya tersangkut. Di dalamnya berisi puluhan surat yang belum pernah dibuka. Surat-surat yang dia kirimkan pada Ardan setelah dia menghilang dari hidupnya. "Kau menyimpannya?" Suara Aira bergetar.
Ardan menunduk. Aku tidak berani membukanya. Di luar, hujan semakin deras, memecah kesunyian antara mereka. Aira merasakan sesuatu pecah di dalam dadanya. Kemarahan, kesedihan, atau sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang wanita berdiri di sana, wajahnya sempurna seperti boneka porselen, tapi matanya dingin. Vanessa, Ardan terdengar kaget. Wanita itu tersenyum tipis. Aku datang melihat kondisimu, sayang. Matanya beralih ke Aira. Oh, kita belum berkenalan. Aku Vanessa Hartono, tunangan Ardan. Dunia seakan berhenti berputar. Kotak di tangan Aira tiba-tiba terasa sangat berat. Kotak surat itu jatuh dengan suara tumpul di lantai, mengeluarkan isinya yang tersebar seperti luka lama yang tiba-tiba terbuka. Aira berjalan cepat menyusuri koridor rumah sakit, tangannya mengepal erat, nafasnya pendek dan tidak teratur, persis seperti detak jantung yang tidak stabil. Tunangan, kata itu mengulang-ulang di kepalanya seperti mantra buruk. Selama ini, dia bersikap profesional, berusaha melupakan masa lalu. Tapi Ardan ternyata sudah melangkah lebih jauh. Dia menekan tombol lift berkali-kali, berharap bisa segera menghilang dari sini. Aira, tunggu! Suara Ardan yang parau membuatnya menoleh. Pria itu berdiri di ujung koridor, wajahnya pucat dan tangan menekan dada. Tanpa sadar, Aira melangkah mendekat. Naluri dokternya lebih kuat dari sakit hatinya. Kau gila dengan kondisi jantungmu, potong Ardan, nafasnya tersengal. Vanessa bukan. Tapi sebelum bisa melanjutkan, tubuh Ardan tiba-tiba limbung. Aira refleks menangkapnya tepat sebelum jatuh. Di dekat mereka, beberapa perawat berkerumun, mata penuh keheranan. Bawa dia ke ruang observasi, sekarang, perintah Aira dengan suara getir. Di ruang perawatan, Aira dengan dingin memeriksa tanda-tanda vital Ardan. Tangannya yang biasanya lembut, kini bergerak mekanis. "Kenapa kau lari tadi?" tanya Ardan lembut. Aira tidak menjawab. Dia sibuk mengatur infus, sengaja menghindari tatapannya. "Aira," Ardan mencoba meraih tangannya, tapi Aira menghindar. "Jangan," bisiknya. "Kita sudah selesai 5 tahun lalu. Sekarang aku hanya doktermu dan kau hanya pasienku." Tapi Ardan menggeleng. "Kau masih menyimpan foto kita di dompetmu." Aira terkesiap. "Bagaimana dia?" "Kulihat waktu kau mengeluarkan kartu identitas tadi," lanjut Ardan, matanya berbinar. "Kalau aku hanya pasien biasa, kenapa kau masih menyimpannya?" Pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Vanessa masuk dengan segelas air. "Ardan sayang, minumlah." Aira segera mundur. "Saya harus periksa pasien lain." Tapi Vanessa menghalangi jalannya. "Dokter, sebentar." Suaranya manis tapi bermata pisau. "Sebagai keluarga, saya minta agar Ardan ditangani oleh dokter lain, agar lebih profesional." Ruangan menjadi sunyi. Ardan langsung menyergap. "Tidak ada yang berhak memutuskan itu kecuali aku." Vanessa tersenyum tipis. "Tapi ayahmu sudah setuju, bahkan sudah menghubungi Direktur RS." Aira merasakan darahnya mendidih. Persis seperti dulu, keluarga Lesmana selalu punya cara untuk mengendalikan segalanya. "Tidak perlu repot," kata Aira tiba-tiba. Suaranya jernih meski hancur. "Saya dengan senang hati akan menyerahkan perawatan Tuan Lesmana kepada Dr. Rian." Dia berbalik, tapi kali ini Ardan tidak mencoba menahannya. Mungkin karena dia tahu beberapa luka terlalu dalam untuk diobati. "Kau tahu, itu tidak benar." Kalimat Ardan itu terus bergema di telinga Aira sepanjang perjalanan pulang. Hujan deras membasahi jalanan, mencerminkan kekacauan dalam hatinya.
Apa maksud sebenarnya dari kata-kata itu? Mengapa Ardan membiarkan Vanessa berpura-pura sebagai tunangannya? Keesokan paginya, Aira tiba di rumah sakit lebih awal dengan mata sembab. Dia berharap bisa menghindari pertemuan dengan Ardan, tapi nasib berkata lain. Bzzt, ponselnya bergetar, pesan dari Dokter Rian. Aira, ada yang aneh dengan obat Ardan, bisa ke apotek sekarang? Hati Aira berdebar kencang. Di ruang apotek, Rian menunjukkan catatan digital. Lihat ini, ada perubahan resep jantung Ardan semalam dari obat standar ke formula yang lebih kuat. Tapi yang aneh, Rian menunjuk layar, perubahannya dilakukan dari akunmu. Aira tersentak. Itu tidak mungkin, aku tidak. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Semalam, setelah kejadian dengan Vanessa, dia lupa logout dari komputer ruang perawat. Ada yang mengakses akunku, bisiknya ngeri. Rian mengangguk serius, dan ada satu hal lagi, dia mengeluarkan amplop. Ini untukmu, ditemukan di laci Ardan. Dengan tangan gemetar, Aira membuka surat itu, selembar foto lama mereka berdua, dan sepotong kertas bertuliskan, "Maafkan aku dipaksa memilih antara kehilangan perusahaan warisan ayah atau kehilangan kamu. Aku memilih yang pertama, tapi ternyata aku kehilangan keduanya." Tanggalnya, persis 1 minggu setelah Ardan menghilang dari hidupnya. Suntikan kosong itu terjatuh dari tangan Vanessa dengan suara nyaring, berguling di lantai sebelum berhenti di dekat kaki Aira. Seluruh ruangan seperti membeku. Aira menatap Vanessa yang wajahnya tiba-tiba kehilangan warna, lalu ke Ardan yang tergeletak tak sadarkan diri dengan bibir yang mulai membiru. "Apa yang kau lakukan?" teriak Aira, mendorong Vanessa dengan kekuatan yang tak disadarinya. Tangannya segera meraih pergelangan Ardan, mencari denyut nadi yang nyaris tak teraba. "Panggil tim kode biru, sekarang!" perintahnya pada perawat yang terpaku di pintu. Vanessa mundur beberapa langkah. Aku hanya memberinya obat penenang karena dia gelisah." "Bohong!" Aira membalikkan tangan Ardan, menunjukkan bekas suntikan segar di lengan. "Ini bukan lokasi suntikan standar. Apa isi suntikan itu?" Monitor EKG mengeluarkan bunyi panjang yang menyayat hati. Flatline. Dengan gerakan terlatih, Aira segera memulai RJP. "Jangan kau berani pergi, Ardan," desisnya di antara hitungan kompresi dada. "Kau berutang penjelasan padaku. 5 tahun, kau tidak boleh pergi sebelum menjelaskan semuanya." Tiba-tiba, tangan dingin menggenggam pergelangannya. Ardan membuka mata, nafasnya tersengal. Vanessa, suaranya parau. "Dia bekerja untuk ayah." Lalu matanya terpejam lagi. Flashback. 5 tahun lalu di kantor pusat Lesmana Group. Ardan yang masih muda berdiri tegang menghadap ayahnya yang duduk di balik meja kayu mahagoni. "Pilihanmu sederhana, nak. Putus dengan gadis biasa itu, atau aku pastikan dia tidak akan pernah bisa bekerja sebagai dokter lagi." Herman Lesmana meletakkan setumpuk dokumen, foto-foto Aira saat ujian praktikum dengan stempel kegagalan merah menyala. "Aku bisa melakukan ini, Ardan. Pilih perusahaan warisan keluarga atau cinta anak ingusanmu." Kembali ke realita. Tim medis bergegas masuk, mengambil alih resusitasi. Aira terpental ke belakang, tubuhnya gemetar hebat. Matanya menatap Vanessa yang kini dikelilingi security. "Kalian tidak mengerti," bisik Vanessa histeris. "Herman Lesmana akan menghancurkan saya kalau Ardan tidak." Aira berdiri tegak. "Tuan Lesmana menyuruhmu membunuh anaknya sendiri." Ruangan kembali senyap. "Aku tidak pernah berhenti." Kata-kata terputus itu menggantung di udara seperti nyawa Ardan yang sedang digantungkan pada mesin dan obat-obatan.
Aira berdiri kaku di samping tempat tidur, jemarinya masih terasa hangat oleh sentuhan terakhir Ardan. "Kita kehilangan denyutnya lagi," seru salah satu dokter tim resusitasi. Monitor EKG kembali menunjukkan garis lurus yang mengerikan. Bunyi panjang itu menusuk telinga Aira lebih menyakitkan daripada alarm manapun selama karirnya. Zzz, zzz. Telepon Aira bergetar tak henti-hentinya di saku jas labnya. Tapi dunia di luar ruangan ini seolah tidak ada artinya lagi. Seluruh perhatiannya tertuju pada tangan Ardan yang mulai kehilangan kehangatannya. Clear. Tubuh Ardan melengkung saat kejut listrik mengalir. Tidak ada perubahan. Aira menggigit bibirnya sampai nyaris berdarah. Tidak bola, tidak sekarang. Dengan gerakan cepat, dia meraih chart medis Ardan, matanya menyapu catatan-catatan terakhir. Ada sesuatu yang tidak beres. "Obat apa yang sudah diberikan?" tanyanya pada perawat. "Standar protokol kode biru, Dok." Plus, perawat itu ragu. "Ada tambahan adrenalin sesuai permintaan Dokter Rian tadi pagi." Aira mengerutkan kening. Dokter Rian? Tapi Dokter Rian sedang cuti hari ini. Sebuah realisasi mengerikan menyergapnya. Dia berbalik ke arah Vanessa yang masih ditahan security. "Apa benar Herman Lesmana yang menyuruhmu melakukan ini?" Vanessa mengangguk pelan, air mata mengalir deras. Dia mengancam akan merusak karirku di kedokteran jika aku tidak. "Tapi suntikan tadi bukan dari kamu ya?" Aira mendekat, suaranya rendah tapi tajam. "Seseorang sudah membubuhkan sesuatu dalam obatnya. Siapa?" Ding! Lift di ujung koridor berbunyi. Keluarga Lesmana muncul. Herman dengan wajah batu dan istrinya yang terlihat panik. "Anak saya bagaimana?" Herman menuntut, tapi matanya tidak menunjukkan kepanikan seorang ayah. Aira menatapnya lama. Tiba-tiba semua mulai masuk akal. "Kau," bisiknya. "Kau yang memalsukan resepnya semalam. Kau yang memastikan obatnya diubah jadi." Herman tidak menyangkal, hanya senyum tipis yang muncul. "Dia anak saya berhak memutuskan apa yang terbaik untuknya." Tepat saat Aira hendak berbicara, monitor EKG tiba-tiba mengeluarkan bunyi teratur. Bip, bip, bip. Semua orang terbelalak saat Ardan membuka mata, lalu dengan suara parau tapi jelas berkata, "Ayah, aku sudah punya rekaman semua percakapan kita." "Ayah, aku sudah punya rekaman semua percakapan kita." Kalimat itu menggantung di udara seperti pedang di atas kepala Herman Lesmana. Wajahnya yang biasanya tak tergoyahkan, kini berkerut dalam ekspresi yang tak pernah dilihat Aira sebelumnya, ketakutan. Bip, bip, bip. Bunyi monitor jantung Ardan yang stabil tiba-tiba menjadi soundtrack paling menegangkan di ruangan itu. Aira masih berdiri di antara tempat tidur Ardan dan Herman, tubuhnya secara naluriah membentuk penghalang. "Rekaman apa yang dia bicarakan?" tanya Aira, matanya tak lepas dari Herman. Herman mengabaikannya. "Kau delusional anakku, obat-obatan itu." Ardan dengan gemetar mengangkat ponselnya. Layarnya menampilkan file audio bertanggal seminggu sebelumnya. "Kalau kau tidak setuju dengan pernikahan ini, aku akan pastikan dokter kecilmu itu kehilangan izin prakteknya." Suara Herman jelas terdengar. Suasana ruangan berubah total. Ibu Ardan, Nyonya Lesmana, terjatuh di kursi. Kau mengancam akan merusak karir seseorang." Herman mencoba meraih ponsel itu, tapi Aira lebih cepat. "Sebagai dokter penanggung jawab, saya menyita ini sebagai bukti percobaan pembunuhan," ujurnya tegas. Tiba-tiba, Vanessa berbicara dari sudut ruangan. "Ada lebih banyak lagi. Saya juga punya rekaman." 3 bulan sebelumnya, ruang kerja Herman. Vanessa yang masih menjadi dokter perusahaan Lesmana Group sedang mempresentasikan kesehatan Ardan.
Kondisi jantungnya memburuk karena stres, kata Vanessa. Herman tersenyum dingin. Bagus, semakin sakit, semakin mudah aku kendalikan. Kau akan membantuku, dokter, atau aku akan ceritakan pada semua orang tentang kesalahan diagnosismu tahun lalu yang menyebabkan pasien meninggal. Kembali ke realita. Ardan perlahan bangkit, tangannya masih gemetar tapi matanya jelas. Ayah, aku beri 2 pilihan. Pertama, kau mundur dari Lesmana Group hari ini juga. Kedua, aku serahkan semua rekaman ini ke polisi. Herman melihat sekeliling, istrinya yang menangis, staf medis yang memandangnya dengan jijik, security yang sudah siap mencegahnya kabur. Dengan gerakan tiba-tiba, Herman meraih pistol dari tas salah satu bodyguardnya, tapi sebelum sempat mengangkatnya, Aira sudah melompat ke depan, bukan untuk melindungi Ardan, tapi justru berdiri di hadapan Herman. Tembak saya, tantangnya, agar semua tahu siapa Anda sebenarnya. Detik-detik berikutnya berjalan dalam gerak lambat. Herman Lesmana gemetar, jarinya mengencang di pelatuk. Seluruh ruangan menahan napas. Ardan bergerak cepat, tapi tubuhnya yang masih lemah membuatnya tersandung. "Aira!" teriaknya, suara parau penuh keputusasaan. Tiba-tiba, bruk! Pintu ruangan terbanting, polisi berseragam masuk dengan senjata terhunus. "Letakkan senjata, ini sudah dikepung." Herman memandang sekeliling seperti binatang terjebak. Matanya yang liar akhirnya berhenti pada Aira yang tetap tak bergeming. Kau sengaja mengulur waktu," bisik Herman, menyadari Aira telah memberi waktu bagi polisi yang dihubungi Dr. Rian tiba. Peluru pertama melesat ke langit-langit. "Semua mundur!" teriak komandan polisi. Tapi Aira tidak bergerak. "Sudah cukup, Pak Lesmana," ucapnya pelan, hanya untuk didengar Herman. "Anda sakit, biarlah kami yang membantu." Entah karena kata-kata itu atau kelelahan, tangan Herman akhirnya lunglai. Pistol jatuh ke lantai dengan suara nyaring. 2 jam kemudian, Aira duduk di ruang istirahat, masih menggigil dari kejadian tadi. Seluruh tubuhnya terasa hampa. Pintu terbuka pelan. Ardan berdiri di sana, wajahnya masih pucat, tapi matanya lebih hidup dari sebelumnya. "Aku berhutang nyawa padamu," ujarnya. Aira menggeleng. "Kau berhutang penjelasan yang seutuhnya." Ardan duduk di sampingnya, perlahan mengeluarkan telepon dari sakunya. "Aku sudah mengumpulkan bukti selama setahun terakhir. Ayahku, dia tidak hanya memanipulasi aku dan ibuku, tapi juga lusinan karyawan, termasuk Vanessa." Layar telepon menunjukkan dokumen-dokumen transfer tidak wajar, rekaman percakapan kotor, bahkan rencana pemalsuan data medis. Aku ingin menghentikannya, tapi setiap kali aku mencoba, Ardan menunjuk bekas luka operasi di dadanya. Dia selalu punya cara untuk mengingatkan kami betapa rapuhnya hidup ini. Aira menarik napas dalam. "Kenapa tidak kau lari saja, tinggalkan semua ini?" Ardan memandangnya lama. "Karena satu alasan yang sama dengan kenapa kau masih menyimpan foto kita di dompetmu." Di luar jendela, hujan mulai reda. Sinar matahari pertama menerobos awan, menyinari cincin emas sederhana yang tiba-tiba dikeluarkan Ardan dari sakunya. Cincin emas sederhana itu berkilau lembut di telapak tangan Ardan, memantulkan cahaya matahari pagi yang mulai menyembul dari balik awan. "Aira Zahra," bisiknya, suara serak bergetar. "Aku punya pertanyaan yang sudah 5 tahun tertunda." Aira menatap cincin itu, lalu ke mata Ardan yang berkaca-kaca. Dadanya terasa begitu sesak hingga sulit bernapas. "Tunggu," potongnya tiba-tiba, menjauh sedikit.
Kita belum bicara tentang Vanessa, tentang tunangan. Ardan menggeleng, memotongnya. Tidak pernah ada tunangan. Itu hanya sandiwara ayah untuk memisahkan kita lagi. Vanessa setuju, berpura-pura demi melindungi adiknya yang diancam ayah. Dia menarik napas dalam. Selama 5 tahun ini, hanya ada satu wanita di hatiku. Wanita yang memandangiku bukan sebagai Ardan Lesmana si CEO, tapi sebagai Ardan yang suka makan mie instan sampai kembung dan menangis saat nonton film romantis. Aira tersedak antara tertawa dan menangis. Kenangan itu begitu hidup. Ardan di apartemen kecilnya dulu mengenakan kaos oblong usang yang tidak akan pernah dipakainya di depan umum. Tapi Aira masih ragu. Apa kau yakin setelah semua yang terjadi, setelah luka-luka ini? Ardan perlahan memegang tangannya, menekannya ke dadanya tepat di atas bekas operasi. Kau merasakannya, detak jantung ini hanya untukmu, selalu begitu. Dia berlutut perlahan meski masih lemah. Aira Zahra, maukah kau memberiku kesempatan untuk mencintaimu dengan benar kali ini? Tidak ada rahasia, tidak ada yang terhalang, hanya aku dan kamu. 2 bulan kemudian, upacara pernikahan sederhana di tepi pantai hanya dihadiri orang-orang terdekat. Tidak ada kemewahan Lesmana Group, hanya karangan bunga liar dan musik gitar akustik. Saat Ardan mencium pengantinnya, tawa Aira yang jernih berbaur dengan deburan ombak. Kau tahu, dulu aku selalu bermimpi tentang hari ini, bisik Ardan di telinganya. Aira tersenyum. Sejak kapan? Sejak hari pertama, kau marah-marah karena aku makan burger di ruang tunggu praktikmu dulu. 1 tahun kemudian, Rumah Sakit Mitra Sehat kini memiliki sayap baru, Pusat Jantung Lesmana Zahra, khusus untuk pasien tidak mampu. Di ruang kerjanya yang baru, Aira memandang foto pernikahan di mejanya. Ardan tersenyum dari balik frame dengan stetoskop tergantung di lehernya. Kini sebagai Duta Kesehatan Jantung Nasional. Pintu terbuka. Dok, ada pasien darurat. Aira bergegas menyambut panggilan tugasnya, seperti biasa. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Cincin emas di jarinya berkilau diterangi matahari, mengingatkannya bahwa setelah semua badai, akhirnya mereka menemukan pelabuhan yang tenang.